Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwati fiddin, azanallahu jami'an. Ibu-ibu, akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus berikan nikmatnya kepada kita. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Masih kita kaji kitab Maraqil Izzah wa Muqawwamat As-Sa'adah, yaitu tentang renungan dari ayat-ayat Al-Quran dan dibuat maudhu' tema-tema tertentu. Pada siang hari ini kita kaji tentang hukukul muslimin ba'duhum ala ba'din, tentang hak-hak kaum muslimin, ya, ba'dihim ala ba'd, sebagian mereka atas sebagian yang lain, tentang hak-hak kaum muslimin satu sama lain, yaitu berangkat dari ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat. Ini yang menjadi dasar renungan tentang masalah hak-hak kaum muslimin, surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian bersikap jasus, yaitu mencari-cari keburukan orang lain atau memata-matai, ya. Jangan kalian memata-matai atau mencari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menghibah atau menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah salah seorang dari kalian itu ingin atau suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, fakarihtumu, maka tentu kalian tidak menyukainya. Jadi di sini nih ayat, ya, menjelaskan tentang hubungan sesama kaum muslimin yang ini harus dijaga. Meskipun permasalahan tentang kewajiban untuk bermuamalah sesama manusia dengan cara yang baik ini sebenarnya sudah kita kaji. Ya, sudah kita kaji tentang wajibnya bermuamalah yang baik dengan semua manusia, bahwa kita harus menunaikan hak-hak mereka, karena agama ini berhubungan dengan muamalah. Jadi agama Islam itu dibangun atas dasar muamalah. Tinggal muamalahnya dengan siapa, kan gitu. Jadi semua kita yang menjalankan urusan agama, maka urusan agama ini adalah kaitannya dengan muamalah, yaitu berinteraksi. Tapi berinteraksinya dengan siapa? Nah, ini sama seperti hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nah, tinggal nasihat itu kan ketulusan hati kita tujukan kepada orang lain.
Nah, siapa yang kita nasihati, maka banyak ini kaitannya dengan hubungan kita dengan siapa saja. Maka di sini juga sama. Agama itu dibangun di atas muamalah. Muamalah yang pertama adalah ma'al khaliq. Muamalah yang pertama yaitu muamalah kita, interaksi kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Dengan kita bertakwa kepadanya, kita ikhlaskan ibadah kita untuknya, ya, kita tidak menyekutakannya dengan suatu apapun. Itu namanya kita bermuamalah dengan Allah. Jalankan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Itu namanya kita berinteraksi dengan Allah atau muamalah dengan Al-Khaliq. Sedangkan yang kedua yaitu muamalah ma'al khalq, muamalah dengan sesama makhluk. Yang ini sifatnya umum, yaitu sesama manusia, ya, dengan menunaikan hak-hak mereka, mengajak mereka, menyeru mereka supaya masuk Islam, berbuat baik kepada mereka, bersikap adil ketika bersama mereka, tidak menyakiti mereka. Dengan ketika sesama manusia, ya, tidak mempertimbangkan ras mereka, warna kulit mereka, atau keturunan mereka, bahkan agama mereka. Pokoknya sesama manusia itu ada muamalah yang di situ kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Kita sayangi mereka karena Allah sendiri, Nabi SAW sendiri mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi semua yang ada di muka bumi ini. Berarti kan ini interaksi kita dengan sesama makhluk, yaitu semua makhluknya Allah. Kita disuruh menyayangi mereka. Itu namanya muamalah dengan sama makhluk, tapi secara umum. Nah, sekarang kaitannya dengan masalah yang kedua tadi, atau muamalah yang kedua, sesama makhluk tapi khusus, yaitu kita bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Jadi kalau itu tadi sifatnya umum, ya, kita disuruh mengucapkan kata-kata yang baik kepada siapapun, karena Allah mengatakan waqulu linnasi husna. Katakan kepada manusia, berarti semua manusia, katakan yang baik. Nah, sekarang lebih khusus lagi dari manusia ini, ada yang dikhususkan, yaitu orang-orang yang beriman atau kaum muslimin. Maka ini yang sedang dibahas, yaitu hukukul muslimin ba'duhum ba'din ala ba'din. Hak-hak sesama kaum muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Maka di sini kita harus memperbaiki muamalah kita. Kita tunaikan hak-hak mereka semua, terutama tadi kaum muslimin. Karena hak sesama kaum muslimin ini lebih wajib, lebih ditekankan dibanding kepada seluruh manusia. Karena Islam mewajibkan kepada kaum muslimin agar bermuamalah dengan baik. Bermuamalah dengan baik kepada non-muslim, apalagi kepada kaum muslimin. Tadi kepada manusia kita disuruh menyayangi, entah dia muslim, entah dia kafir. Misalnya begini, kita itu tidak boleh merusak lingkungan kita. Ya, kita tidak boleh merusak lingkungan kita. Misalnya, contoh kecil saja, membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Kalau sekarang satu orang mungkin, tapi kalau semua orang melakukannya, maka merugikan semua manusia. Yang seperti itu berarti tidak menyayangi sesama manusia. Padahal tadi, ya, Nabi mengatakan irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di muka bumi ini. Maka kepada sesama manusia saja kita disuruh menyayangi, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Makanya tadi
itu lebih diwajibkan, itu lebih ditekankan. Makanya Islam pun mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin itu punya hak-hak secara khusus, yang itu menjadi tuntutan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, ya, persaudaraan sesama kaum muslimin itu memiliki tuntutan, yaitu apa? Hak-hak sesama kaum muslimin harus ditunaikan, ya, kewajiban-kewajiban harus dijalankan. Maka di sini salah satu hadis yang masyhur, yang ini menjadi topik pembicaraan kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, wa idza marido fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu atau fatba'hu. Kata Nabi SAW, hak muslim atas muslim yang lain itu ada sittun, ada 6. Tapi 6 di sini yang paling pokok, ya, bukan berarti cuma 6 saja, masih banyak yang lain. Hak-hak sesama kaum muslimin itu masih banyak yang lain, tetapi ini menyebutkan yang paling pokok, dan ini kaitannya tadi dengan masalah ukhuwah Islamiyah. Ini menjadi tuntutan yang harus dijalankan supaya terjalin ukhuwah Islamiyah ini dengan baik. Minimal 6 perkara ini harus dijalankan, yaitu yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau kita ketemu itu, kita menyadari ini hak sesama kaum muslimin. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu berjumpa dengannya ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundangmu, kalau dia memanggilmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, ya, fansah lahu, jika dia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, jika dia bersin lalu dia memuji Allah, dia baca alhamdulillah, kata Nabi, fashammidhu, maka doakanlah dia. Wa idza marida fa'udhu, jika dia sakit maka jenguklah dia. Serta yang keenam, wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu, jika dia mati maka ikutilah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya sampai ke kuburan. Jadi sekali lagi ini 6, ya. Maksudnya tadi hak-hak yang seharusnya seorang muslim jalankan ini, yang berjumlah 6 ini, karena ini merupakan tuntutan dari persaudaraan Islam atau persaudaraan sesama kaum muslimin. Kita mencoba merenungi satu persatu dari 6 hak ini. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Berarti, ya, pertama, kita yang diperintahkan jangan merasa orang lain kalau dia salam ya saya jawab, kalau enggak ya enggak. Ini hak sesama kaum muslimin, dan ini diperintahkan kalau kamu berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Maksudnya kamu yang mengawali mengucapkan salam. Lah kalau sekarang yang satu pengen mengucapkan salam, yang satu pengen mengucapkan salam, ya enggak apa-apa. Dan nanti juga harus menjawab semuanya. Sebenarnya cukup begini, kalau misalnya Bu panjenengan itu mengucapkan salam, dia juga mengucapkan salam, ya sudah, berarti kan sama-sama salam. Lah kita jawab waalaikumsalam enggak? Ya enggak perlu, wong sudah panjenengan mengucapkan assalamualaikum, dia menjawabnya assalamualaikum, apa enggak boleh? Boleh.
Mana dalilnya? Tentang salamnya Nabi Adam kepada para malaikat. Nabi Adam ketika salam kepada para malaikat, Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum. Lalu mereka juga menjawab Assalamualaikum pula. Berarti nggak apa-apa kita ucapkan Assalamualaikum, mereka menjawab Assalamualaikum, juga nggak masalah. Nggak harus, kalau jawab harus Waalaikum, enggak. Boleh kita jawab Assalamualaikum, ya, boleh Waalaikumsalam. Berarti tadi kalau kita itu ketemu dengan orang, kita Assalamualaikum, ternyata dia juga Assalamualaikum, ya sudah, berarti kan sama-sama salam. Tetapi yang jelas kita yang mengawali. Kenapa? Ini tadi hak, ya, hak sesama kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an yahjura akhahul muslim fauqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya sesama muslim yang lain lebih dari 3 hari. Berarti jangan kita itu tinggalkan dia, nggak mau tegur sapa, nggak mau salam lebih dari 3 hari. Itu pun tadi kalau ada permasalahan yang karena sebab dia, saudara kita itu nggak mau bertaubat misalnya, itu jangan dibiarkan tidak mengucapkan salam kepadanya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa, fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, yang ini berpaling, yang ini berpaling. Ini kata Nabi nggak boleh lebih dari 3 hari. Lalu Nabi SAW memberikan petunjuk yang terbaik, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari keduanya itu yang memulai mengucapkan salam. Maka berarti di sini, ya, sandaran standar untuk menilai yang terbaik di sisi Allah yaitu yang mengawali salam. Maka berarti begini, kalau kita itu ketemu dengan saudara kita, mana yang terbaik? Yang pertama salam. Berarti sekarang kalau kita sudah tahu bahwa yang memulai salam itu yang terbaik, kira-kira itu kita ingin dinilai baik oleh Allah atau tidak? Maka harusnya kita juga menjadi yang terbaik. Berarti kalau ingin yang terbaik, standar penilaiannya dari Allah ini tadi, ya, yang disampaikan oleh Rasul, yang terbaik yaitu yang memulai salam. Sudah kan gampang untuk menilai 2 orang yang ketemu, mana yang terbaik? Yang mengawali salam. Sudah kan standarnya gampang gitu. Maka berarti ini salam ini menentukan kita itu terbaik atau tidak. Kalau kita yang mengawali, berarti kita yang terbaik. Dan itu harusnya seorang muslim mengejar yang terbaik, kan begitu. Juga hadis Abdullah bin Amr bin As. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya, ayyul islami khairun, Islam yang bagaimana yang terbaik? Ya, Islam model mana yang terbaik? Qala, Nabi menjawab, antut imat ta'am, yaitu yang agar kamu memberi makanan. Itu model Islam yang terbaik, dia mau memberi makanan. Lalu wataqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, agar kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Itu adalah cara Islam terbaik. Makanya harus kita kenali dan harus kita jalankan. Sehingga kalau, apalagi kalau ada di masyarakat itu orang-orang yang sangat membutuhkan makanan, kok kita memberi? Berarti masuk di sini bahwa inilah ajaran Islam yang paling baik, yang kalau dijalani berarti orangnya menjadi orang muslim yang terbaik pula.
Juga ketika salam kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Perhatikan di sini, ini sering kita sampaikan. Selagi kita berada di masyarakat yang mayoritas muslim, ya, seperti di negara kita. Selagi kita berada di masyarakat yang mayoritas muslim, maka kita harus berhusnudzon. Orang yang kita temui, orang yang kita jumpai dimanapun, ini muslim. Berarti kalau kita ingin menjadi atau mengamalkan cara Islam yang terbaik, model Islam yang terbaik, kata Nabi, kamu ucapkan salam baik kepada yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Ini. Kecuali kalau kita tahu, oh itu orang kafir, oh itu non muslim, memang kita nggak boleh mengawali mengucapkan salam kepada orang kafir tersebut, kan gitu. Karena Nabi mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian, atau la tabda'u ahlal kitab bisalam, jangan kalian mengawali mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani. Itu kalau kita sudah jelas tahu itu orang non muslim. Tapi sekarang, tadi kita itu hidup di masyarakat yang mayoritas muslim. Berarti setiap orang yang kita jumpai dia muslim. Lalu tadi kalau kita ingin menjadi muslim terbaik atau mengamalkan ajaran Islam yang paling baik, ya kita ucapkan salam. Baik kita kenali orang tersebut atau tidak kita kenali. Makanya di sini mu'alif mengatakan, musibah yang besar ketika banyak kaum muslimin tidak mau mengucapkan salam kecuali orang yang dia kenal saja. Ini namanya musibah, kan gitu. Karena ajaran Islam ini tidak diamalkan, ini musibah. Ada ajaran Nabi SAW, tapi banyak kaum muslimin yang tidak mau menjalaninya. Ini namanya musibah, yaitu ketika seorang muslim itu tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Dan ini termasuk tanda di antara tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyyah 'alal ma'rifah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, jika salam itu diucapkan 'alal ma'rifah, karena kenal. Jadi mau salam karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mau salam. Maka berarti di sini ini adalah tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini berarti orang yang melakukannya salah enggak? Ini berarti dia enggak ingin menjadi yang terbaik gitu. Ya bukan berarti dia tercela sih, ya, karena ini perkara yang memang sifatnya sunnah. Ya. Mengucapkan salam sesama kaum muslimin itu sifatnya sunnah. Tapi itu tadi menjadi hak gitu. Hak sesama kaum muslimin yang harus kita tunaikan. Makanya begini, kalau kita itu biasa ketemu orang salam, biasa sampai di warung manapun salam, ya, sampai di warung mana, ya, mau warung nasi kayak, mau warung kelontong, mau warung apa, kita sampai di situ salam, maka luar biasa. Bukan hanya ketika ketemu di masjid ketemu juga cuma jabat tangan, salamnya nggak ada, itu juga salah. Kan ketemu paling cuma jabat tangan. Lalu salamnya di mana? Oh kalau tadi salamnya begitu datang assalamualaikum, maka nggak apa-apa. Tapi datang cuma jabat tangan, itu sisi kesalahan. Nggak ada salam yang terucap. Padahal di sini salam ini kalimat yang terucap, ya, bukan jabat tangan. Memang jabat tangan itu punya nilai sendiri. Orang yang berjabat tangan nanti dosa-dosa akan berguguran, betul, ya. Dan itu perkara yang baik. Tapi salamnya nggak ada. Gue mikir jenenge salaman, udu mengucapkan salam. Jadi harus dibedakan. Itu namanya jabat tangan, bahasa Arabnya musafahah. Ya, musafahah itu betul dianjurkan, tapi lebih ditekankan ucapannya, yaitu assalamualaikum. Nah
Kapan ini? Ketika ketemu. Ketika ketemu di depan misalnya, assalamualaikum. Ternyata masuk, salam lagi ke tengah, misalnya mungkin yang tengah belum dengar, salam lagi. Kenapa? Nabi kadang menemui suatu kaum, beliau salam sampai 3 kali. Maka kemungkinan, kata para ulama, ketika ketemu di awal dengan orang, salam. Tapi beliau terus masuk, ya, salam lagi ke tengah. Kan mungkin orang-orang yang di tengah belum dengar. Lanjut lagi terus, salam lagi. Maka itu yang penting itu, ucapan salam itu. Kalau cuma jabat tangan sih memang bagus, ya tidak ada salahnya. Tapi itu berarti tadi belum mengamalkan ajaran Islam terbaik. Dan ini namanya tanda-tanda kiamat. Bahkan Nabi SAW menyatakan orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, yaitu orang yang pelit dengan masalah salam. Mengucapkan salam saja berat loh, terus gimana mau nyumbang ini dan itu. Nabi mengatakan abkhalun nas alladhi yabkhalu bis salam. Manusia yang paling bakhil, ya, yang paling medit, paling kikir, ya, itu adalah yang bakhil dengan salam. Maksudnya di sini kalau orang itu salam saja sudah bakhil, padahal salam kan nggak mengeluarkan tenaga yang banyak, ya, kemudian juga nggak mengeluarkan biaya. Kok dia nggak mau, apalagi nanti yang lain. Makanya di sini, ya, orang itu dimulai dari yang kira-kira tenaga nggak ada, pikiran juga nggak, apalagi harta. Ternyata kok dia nggak mau, ya dia nggak mau menyampaikannya, berarti itu paling bakhil. Apalagi nanti urusan-urusan yang lain, karena urusan yang disukai itu banyak. Nih, perhatikan Bu ya, kalau kita itu bersodakoh, itu karena kita mengeluarkan sesuatu yang kita sukai, kan gitu. Lah kalau sekarang salam, yang kita keluarkan apa? Kan nggak ada sesuatu yang kita sukai kita berikan, kan nggak ada. Wong cuma suara. Justru malah panjangan itu kalau nggak bersuara kayaknya stres kan gitu. Jadi nang apa ora ngomong baik ya gimana dan pikirannya abot. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan kan berarti mengeluarkan stres. Kenapa dia malah nggak mau? Nah, selanjutnya di sini yang lebih parah lagi. Orang itu ketika terhalang dari kesombongannya sehingga sampai nggak mau salam. Karena merasa besar, merasa tinggi, merasa tua, ya. Ketika bertemu dengan orang lain, dia nggak mau salam. Padahal perhatikan di sini, kalau sekarang begini Bu ya, kita itu sama-sama ketemu ini, misalnya cowok dengan cowok, yang satu muda, yang satu tua, ya, atau wanita dengan wanita, yang satu muda, yang satu tua, ya. Kemudian ketika berpapasan dengan satu keadaan sama-sama jalan, ya, sama-sama berjalan, maka yang mengucapkan salam yang mana? Yang muda, kan gitu. Ditekankan di situ yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Liyusallim as-saghir 'alal kabir, kan gitu. Hendaklah yang muda itu mengucapkan salam kepada yang tua. Ini yang muda usia atau yang muda panggilan? Yang muda usia. Loh kayak anak kayak misalnya kan gitu ya, kayak nyambet tembok kayu ning kayak sinom kan anak. Dan itu banyak kan gitu ya. Kayak bahkan putuku tapi wis tua kan mungkin. Di kita itu banyak seperti itu. Kan nyambet ring aku kaki nini kan ya. Tapi aku ini ya lebih muda dari dia misalnya. Maka di sini urusan faktor usia. Berarti yang muda ini yang mengucapkan salam kepada yang tua itu kalau posisinya sama, sama-sama jalan, sama-sama naik kendaraan, ya. Maka yang mengucapkan salam yang muda. Tapi sekarang
Kalau yang tua naik sepeda, yang muda dia sedang duduk berhenti. Kan yang mengucapkan salam yang naik kendaraan ini. Tapi sekarang kadang-kadang yang naik kendaraan ini merasa lebih tua karena dia guru misalnya ya. Nah, padahal kan dia harusnya yang mengucapkan salam. Karena dia yang jalan. Ini jangan sombong, ini namanya kesombongan ini. Aku lebih tua. Ya, tapi kan ini masalahnya dia yang jalan. Makanya di sini tadi untuk kaitannya dengan salam, itu pegangi kaidah Nabi tadi ya. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Itu selesai sudah. Yang terbaik yaitu yang memulai salam. Sudah, itu yang kita pegangi. Mungkin dia lebih muda dari kita, tapi karena Nabi mengatakan yang terbaik adalah yang mengucapkan salam, maka kita yang ngalah gitu. Supaya apa? Kita itu dinilai yang terbaik di sisi Allah. Ini semoga menjadi bahan renungan kita, bahwa kita ingin yang menjadi yang terbaik. Berarti kalau ingin menjadi yang terbaik, maka jadilah yang memulai salam. Ini yang pertama. Ya, idza laqitahu fasallim alaihi. Sekarang yang kedua. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan jika dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Jika saudaramu sesama muslim mengundangmu untuk makan, atau mungkin undangan yang lain, penuhilah. Kenapa? Karena memenuhi undangan ini akan mewujudkan persatuan dan kecintaan sesama kaum muslimin, akan memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Coba kalau sekarang misalnya Bu, panjenengan itu ngundang orang, tapi nggak ada yang mau hadir. Sudah dibuatin makan, tapi nggak ada yang mau hadir. Kira-kira kita itu sedih nggak? Udah ngundang orang nggak ada yang mau nggak ada yang mau hadir, kan sedih kan gitu. Maka seperti itu pula kalau kita itu diundang, kok tidak hadir, maka yang undang itu sedih kan gitu. Nah, ada undangan-undangan yang sifatnya wajib. Jumhur ulama mengatakan kalau undangan yang wajib yaitu undangan walimatun nikah. Jumhur ulama mengatakan wajib. Selain itu sunnah. Cuma yang wajib ini tentunya kita wajib mendatangi undangan itu, ya undangan walimatun nikah, kalau di sana tidak ada kemungkaran. Kalau di sana tidak ada yang menghalangi kita untuk memenuhi undangan tersebut. Ya, kalau tidak ada yang menghalangi kita, serta kalau tidak ada kemungkaran, maka hukumnya wajib. Adapun undangan selain itu, para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Lanjut, yang ketiga. Hak yang ketiga, wa idastansahaka fansahhu. Dan jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Maksudnya, jika saudara kita sesama muslim meminta dinasehati, meminta saran baik dalam urusan agama atau urusan dunia, maka berikanlah saran itu dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Itu yang penting ini ya. Kadang-kadang kan mungkin kita itu lagi sibuk, kemudian datang orang minta saran urusan dunia atau mungkin saran urusan akhirat. Maka kita jangan merasa apa? Jangan kita itu merasa berat. Meskipun kadang urusan-urusan dunia barangkali begini, misal begini ya. Misal jenengan Bu jadi orang yang sukses urusan dagang, sukses dalam urusan dagang. Lalu ada orang lain minta saran juga pengen sukses urusan dagang. Kira-kira panjenengan sampaikan semuanya atau ada yang menjadi rahasia? Waduh, ini kalau saya sampaikan semuanya rahasia saya ketahuan, nanti dia jadi saingan saya. Loh,
Perhatikan, ini orang yang kurang legowo namanya. Ya, orang ini kurang legowo. Kurang legowonya gimana? Yang mengatur ya urusan dagang itu lancar atau tidak kan Allah. Urusan laris atau tidaknya dagangan itu yang ngatur Allah, sudah ada yang ngatur. Jadi andai kata kita itu dimintai nasihat, maka sampaikan sesuai dengan apa yang kita miliki itu ya. Kalau kita tutup-tutupi, sampaikan kepadanya suatu saran, tapi saran ini ada yang memang masih tersembunyi, karena takut kalau ketahuan dia nanti jadi saingan. Maka berarti di sini nih ya, kurang adanya ketulusan. Itu sama seperti ada saran urusan agama. Ya, orang meminta saran kaitannya dengan urusan agama, sampaikan kepadanya. Kenapa? Begini. Kalau ada orang minta saran tentang urusan agama, kita sampaikan dengan tulus, dengan ikhlas. Kalau dia mengamalkannya, itu kan pahala mengalir untuk kita, kan gitu. Kalau dia sampai salah karena kita tidak menyampaikan semuanya, itu dosanya bisa kita tanggung sendiri juga. Makanya menyampaikan nasihat itu sekali lagi dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Jangan bakhil dan jangan sampai menipu. Ini yang parah ini ya. Minta nasihat ternyata malah ditipu. Ini namanya tidak menunaikan hak-hak sesama kaum muslimin. Maka di sini memberikan nasihat itu hukumnya wajib, karena Nabi mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Bahkan ditekankan kewajibannya kalau nasihat untuk sesama muslim, kalau muslim itu meminta kita memberi nasihat. Jadi kalau sampai dia itu meminta kita untuk memberikan nasihat, ya, maka kita itu sampaikan. Cuma nasihat ini bukan berarti jangan dikhususkan, Bu ya. Kalau nasihat berarti kalau suruh ngisi pengajian itu namanya nasihat. Itu salah satu dari sekian banyak nasihat. Kan bisa saja orang itu tanya tentang suatu permasalahan, sampaikan. Itu namanya kita berikan nasihat, kan gitu. Bukan kalau suruh ngisi pengajian, suruh itu nasihat. Nasihat itu bukan cuma itu saja, itu baru salah satunya. Karena nasihat itu yang lain banyak sekali, kan gitu. Makanya tadi asal kata nasihat itu sendiri apa sih? Nasihat itu ketulusan hati kita yang kita tujukan untuk kebaikan orang lain yang kita nasihati, itu namanya nasihat. Jadi banyak kaum muslimin yang kadang mereka itu hidupnya itu egois. Pokoknya urusan memberikan nasihat kepada yang lain dia itu agak pesimis, atau mungkin dia nggak mau sama sekali. Namanya sikap egois. Ini merupakan tanda atau kebiasaan orang-orang yang egois ini. Kalau ada kewajiban-kewajiban yang itu menjadi kewajibannya, dia berat. Meskipun kadang mereka punya alasan, perhatikan ini. Ada orang yang ketika dimintai nasihat, ya, maka dia nggak mau. Alasannya, ini alasan sebagian orang yang jahil. Alasannya ada yang mengatakan, pepatah mengatakan khallin nasaiha, khallin nasaiha tukhallikal fadaih. Khallin nasaih, lepaskan atau tinggalkan nasihat, gak usah ngasih nasihat. Kenapa? Tukhallikal fadaih, maka kamu akan bebas dari kejelekan-kejelekanmu, dari kekurangan-kekuranganmu. Jadi orang merasa kalau nggak memberi nasihat karena nggak punya kekurangan. Tapi kalau kamu ngasih nasihat, kamu itu akan muncul nampak kejelekan-kejelekanmu. Jadi nggak usah ngasih nasihat, berarti kamu lepas dari berbagai macam kejelekan, berbagai macam kekurangan. Kan begitu kira-kira? Coba sekarang,
kalau kita itu memberikan nasihat kepada orang lain. Kan kita jadi tahu kesalahan kita ini, kesalahan kita itu, kan gitu ya. Jadinya terbukalah kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan kita. Makanya ada pepatah mengatakan tadi, tinggalkan nasihat, nggak usah ngasih nasihat. Kamu nanti akan berlepas diri dari kekurangan-kekurangan. Maka ini adalah suatu pikiran yang tidak baik. Ya, maka harus kita camkan di sini. Ini namanya sikap ananiyah. Ini nasihat, kita itu menginginkan adanya sisi pahala besar kalau kita itu menyampaikan, dia mengamalkan. Itu nanti insya Allah pahalanya mengalir untuk kita. Jadi seperti itu. Hingga orang itu ketika dinasehati, nasehati yang baik. Lanjut yang keempat, yaitu wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Hak yang keempat, ketika orang itu bersin, ya, lalu dia memuji Allah, maka doakanlah, kata Nabi. Jadi syaratnya orang itu bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kita ucapkan yarhamukallah, kan gitu. Lalu orang itu mengucapkan kalimat lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi kalau dia tidak membaca alhamdulillah, maka tidak perlu didoakan. Sebagaimana Nabi SAW melakukan hal itu kepada orang yang bersin, tapi dia nggak membaca alhamdulillah, oleh Nabi nggak didoakan. Kenapa? Dia nggak memuji Allah. Kalau dia bersin mendapatkan nikmat, ternyata dia nggak memuji Allah, maka nggak usah didoakan. Selesai. Kenapa? Tidak menjadi kewajiban, ya, atau hak bagi orang yang mendengarnya karena dia tidak membaca alhamdulillah. Kan gampang. Meskipun kalau kita kenal orang itu adalah saudara kita apalagi, atau mungkin keluarga kita, ya kita ajari supaya dia membaca alhamdulillah, atau membiasakan ketika bersin dia baca alhamdulillah, lalu kita itu mendoakannya, lalu dia pun mendoakannya, sehingga terciptalah suatu masyarakat muslim yang saling mendoakan. Lanjut yang kelima, wa idza marido fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah, kunjungilah ketika dia sakit. Tujuannya untuk memperingan beban sakitnya, serta doakan supaya dia mendapatkan kesembuhan. Bagaimana? Kita ucapkan pakai bahasa Arab, masa nggak bisa? Syafakallah, la ba'sa tahurun insyaallah, atau Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama, atau bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, ya, wa huwa sami'ul alim, baca 3 kali. Atau baca bismillah, 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 ya, 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, baca 7 kali. Atau kalau mau nambah lagi, ya silahkan bacakan surat-surat dalam Al-Quran, Al-Fatihah, Mu'awwidat, yaitu Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, atau bacakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Itu dibaca sebagai bentuk doa, ya, bagi orang yang sakit. Kita yang membacanya dapat pahala, orang yang sakit semoga dia juga mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan cuma sekedar datang habis itu pergi gitu, tanpa ada kata-kata yang tertinggal. Doakan dengan doa-doa yang baik, karena insyaallah malaikat akan mengamini doa-doa kita kalau kita sedang menjenguk orang yang sakit. Yang keenam, yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Jika dia mati, maka ikutilah jenazahnya. Berarti ikuti, iringi. Dengan cara apa? Kita menyolatinya, menguburkannya, mendoakannya dengan ampunan,
supaya dia mendapatkan ampunan, supaya mendapatkan keteguhan hati. Ini kalimat fattabi'hu, ya, ikuti. Ini terutama bagi ibu-ibu nih, nyun sewu. Kalau panjenengan takziah itu jangan lupa nyolati gitu loh. Apa sih yang menghalangi, apa coba? Oh, lagi haid misalnya. Oh, ya itu lain. Ya, karena lagi haid itu wajar, nggak bisa nyolati, mendoakan. Tapi kalau tidak, loh kenapa nggak nyolati? Nggak ada waktu, datangnya di awal waktu. Bahkan kalau dikubur jam 10, jam 8 sudah hadir, kan bisa nyolati. Nggak biasa, biasakan kan gitu. Karena biar dapat pahala 1 kirot kan minimal nyolati. Lah kalau panjenengan bu datang ngerumpi, ngalor ngidul ngatan ngulon ranggenah, habis itu pulang, lah dapat apa? Karena bagi yang ingin mendapatkan 1 kirot nyolati. Kalau laki-laki bisa dapat 2, dia nyolati sambil ke kuburan juga. Lah kalau sekarang cuma datang, ini dapat berapa nih, 1/2 kirot? Ya kalau dapat 1/2. Makanya ini kesempatan kan gitu. Saya nggak dikasih undangan, emang harus pakai undangan apa? Kalau nyolati jenazah apa pakai undangan? Saya dulu awal kesini itu saya bingung. Ketika ada jenazah, saya diundang, ya diundang untuk nyolati. Loh, saya nggak diundang juga nanti saya datang. Oh ternyata kadang ada undangan-undangan khusus. Oh ternyata ada sesuatu di balik undangan kan gitu ya. Yaitu dapat sesuatu. Oh. Kalau nggak dapat. Ternyata yang hadir saja kalau berdiri dikasih kan itu. Tapi yang jelas itu sesuatu yang jangan dihidupkan kan gitu ya. Intinya ini hak gitu, bukan kaitannya dengan masalah kita itu diundang atau tidak. Yang jelas itu hak. Maka sholati kan gitu. Ini 6 hak ini, satu kesatuan ini. Termasuk hak yang paling penting seorang muslim atas muslim yang lain. Meskipun masih banyak hak-hak yang lain, makanya di sini ingin dijelaskan satu persatu sebagai tambahan dari 6 tadi. Ini tadi yang 6, ini yang paling penting, yang kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah, tapi sekarang yang lain. Ya, ini tambahan yang lain, yaitu yang pertama, an ya'mala kullu muslimin ala tahqiqil ukhuwatil Islamiyah fima bainahu wa baina ikhwanihil muslimin. Yaitu agar setiap muslim berusaha mewujudkan, merealisasikan ukhuwah Islam sesama mereka. Jadi berusaha mewujudkan adanya ukhuwah persaudaraan, ya, sesama kaum muslimin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi dengan kecintaan, dengan kasih sayang, dengan mendahulukan mereka, ya. Kalau sekarang semua kaum muslim merasa bahwa dirinya adalah bagian dari satu kesatuan ini. Jadi kalau orang sekarang dia merasa bahwa ini sesama muslim, saudara, kan gitu ya. Kalau dia punya perasaan seperti itu, sehingga ada kecintaan kepada mereka. Kalau mereka misalnya mendapatkan musibah, kita doakan, bukan malah seneng. Kalau mereka mendapatkan nikmat, kita juga doakan keberkahan, bukan malah stres. Nah, berarti di situ kalau orang ketika misalnya tadi saudaranya atau tetangganya dia mendapatkan nikmat, sedang punya sesuatu, maka doakan dengan keberkahan. Berarti di situ ada kecintaan. Kenapa? Merasa itu saudara saya, kan senang. Coba sekarang, kalau panjenengan bu punya saudara sekandung, sama-sama perempuan misalnya, dia mendapatkan hadiah, itu panjenengan kira-kira senang nggak? Ada saudara
sekandung, ya, dia kebetulan dapat hadiah sesuatu yang besar, kan kita senang, karena apa? Saudara kan gitu. Karena dia saudara, dia mendapatkan kesenangan, kita senang. Berarti memang ada unsur persaudaraan itu tertanam. Tapi kalau itu dia saudara, ketika saudaranya itu mendapatkan nikmat, kok ini malah sedih, berarti persaudaraan itu dipertanyakan. Kan begitu. Nah sekarang sama, terapkan untuk sesama kaum muslimin. Kalau saudara kita sesama muslim dia mendapatkan musibah, kok kita seneng, berarti ada ada akhlak yang tidak baik pada diri kita, yang itu harus segera diberesin. Karena di sini tadi, ya, setiap muslim itu berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Berarti wujudkan itu mulai dari hati kita, ada kecintaan, ada kasih sayang, lalu nanti terwujud dalam, misalnya dalam urusan yang nyata, contohnya mendahulukan mereka. Oh, jenengan dulu monggo, kan gitu ya. Karena ini urusan dunia, kalau urusan membantu orang ya harus panjenengan dulu. Sama seperti kalau urusan mau ibadah, ya jangan sampai mendahulukan orang lain. Tapi kalau urusan dunia, dahulukan saudara kita. Itu namanya orang punya sifat ithar, mendahulukan orang lain, dan itu akan memperbaiki hubungan persaudaraan. Apalagi kalau di situ ada urusan nasab jelas, ya, ada kedekatan, ada kekeluargaan, ya, maka insya Allah itu akan bertambah kuat. Tapi jangan mengesampingkan karena sebab yang penting itu urusan nasab dia, kerabat dia, kalau yang lain nggak dipikiri, maka ini jangan. Karena persaudaraan sesama kaum muslimin atau ukhuwah Islamiyah ini perkara yang harus dinomorsatukan. Karena itu yang akan menyelamatkan orang sampai dibawa di akhirat. Kalau landasi persaudaraan itu karena ukhuwah Islamiyah, karena sesama muslim, ya harus saling mencintai, harus berusaha tolong menolong, itu nanti yang akan terus terbawa sampai di akhirat. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Atau Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwanan, al muslimu akhul muslim. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Karena muslim itu saudaranya sama muslim yang lain. Dan Nabi SAW menggambarkan masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, itu seperti satu jasad yang idashtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bisahar wal humma. Yang jika sebagian anggota tubuh itu mengeluh, merasa sakit, maka anggota badan yang lain akan saling panggil memanggil, dengan mereka tidak bisa tidur dan demam. Itu karena apa? Merasa satu jasad. Kan sudah gambaran Nabi itu jelas gitu loh. Jadi persaudaraan sama kaum muslimin itu digambarkan seperti tubuh kita. Kita kan merasa kalau lagi sakit gigi, ternyata kepala pusing, badan ikut demam. Kan gitu, Mbak. Padahal cuma sekedar tangannya saja yang kena bisul, ternyata kepalanya ikut pusing, terus tulang-tulang yang lain pada ikut loyo, cuma bisul doang dikit. Itu karena apa? Satu tubuh. Nah, kalau persaudaraan sama kaum muslimin seperti itu, luar biasa. Atau Nabi menggambarkan yang lain, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kita sadar kita itu nggak bisa hidup sendirian. Kita itu nggak bisa menjalankan rukun Islam yang 5 ini sendirian, itu nggak bisa.
Kenapa? Harus dijalani dengan yang lain. Kita nggak bisa hidup sendirian. Coba sekarang, misalnya sholat berjamaah, ya nggak bisa, wong kita nggak, kalau nggak punya saudara sama muslim. Makanya kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Makanya di masyarakat itu ada yang menjadi pemimpin, maka kita harus taati. Ada yang menjadi rakyat biasa, maka mereka harus disayangi. Kan seperti itu. Yashuddu ba'duhu ba'dan, bahkan sampai Nabi menggambarkannya dengan menjalin jari-jari beliau. Jari-jari yang kanan dimasukkan ke jari-jari yang kiri, tangan kanan dimasukkan ke tangan yang kiri. Lalu beliau mengatakan, ya, bahwa tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia lebih menyukai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Yang kedua, ya, kalau tadi yang pertama yaitu berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan cara dari hati ditata sisi kecintaan, ya, kemudian juga kasih sayang, mendahulukan mereka, itu dimunculkan. Yang kedua yaitu tabadulul ihtiram wa takdir fima bainahum, saling bergantian dalam menghormati dan menghargai sesama mereka. Jadi orang itu harus saling bergantian menghargai, menghormati, dari muka ceria, senyuman, ditambah tadi disertai dengan salam ketika bertemu sebagian mereka dengan sebagian yang lain, itu harus saling ada. Coba sekarang, kalau kita itu ingin agar orang yang kalau ketemu dengan kita dia tersenyum, lah kalau kita maunya dia tersenyum, kita sendiri enggak, ya enggak akan terjadi, enggak akan bisa terjalin hubungan yang baik. Makanya di situ harus tabadul, saling bergantian. Kalau kita ingin dihormati, ya kita harus menghormati, kan gitu. Kalau kita ingin dihargai, ya kita harus menghargai mereka. Kalau kita ingin agar orang ketika bertemu dengan kita dia itu bermuka ceria, maka kita juga sama. Yang seperti ini jangan sampai orang itu menganggap remeh, menganggap sepele, karena ini akan menciptakan ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Insyaallah untuk yang kedua ini kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.